Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan belajar mengenai latihan soal part pertama ujian sekolah SMP untuk kelas 9. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sebentar lagi kelas 9 SMP akan menghadapi ujian sekolah. Nah, makanya kita akan coba latihan soal-soalnya ya. Baik, bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru yang muncul di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke nomor pertama. Nomor pertama ini soal mengenai induksi elektromagnetik. Nah, perhatikan pertanyaan di bawah ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, manakah pernyataan di atas yang dapat meningkatkan besar arus induksi pada sebuah generator? Oke, ada beberapa cara untuk meningkatkan arus induksi, diantaranya adalah pertama, memperbesar ukuran magnet. Catat baik-baik ya, ukuran tidak berpengaruh, jadi nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2, mempercepat putaran kumparan, ini benar. Memasukkan inti besi, ini benar. Memasangkan dioda, ini tidak ada hubungannya. Dan yang kelima, memperbesar medan magnet ataupun memperkecil medan magnet, itu sangat bisa ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2, 3, dan juga 5. Oke, kita langsung ke nomor 2. Manakah besaran turunan di bawah ini yang diturunkan dari 3 atau lebih besaran pokok yang berbeda? Ini catat baik-baik ya, pertanyaannya besaran turunan yang diturunkan dari 3 atau lebih besaran pokok yang berbeda. Oke, kita bahas terlebih dahulu yang A, mengenai kecepatan. Kecepatan. Ini kita harus coba satu-satu ya, mau nggak mau. Kecepatan ini kan persamaannya V sama dengan S per T, atau jarak dibagi waktu. Artinya, jarak ini kan satuannya meter ya, dan waktu itu adalah second. Berarti meter ini jarak, dan ini waktu ya. Jadi dia hanya diturunkan dari 2 besaran pokok, yaitu jarak dan juga waktu, bukan 3 besaran pokok. Artinya kecepatan ini salah. Oke, yang selanjutnya, percepatan. Nah, kalau percepatan, persamaannya apa? Atau langsung deh ya ke satuannya, meter per second kuadrat. Meter ini kan jarak ya. Second ini adalah waktu. Tapi kuadrat artinya waktunya ada 2. Berarti ada 3 besaran pokok, jarak, waktu, dan juga waktu, karena secondnya 2 ya, tapi waktunya sama ya, artinya bukan diturunkan dari besaran pokok yang berbeda gitu. 3 atau lebih besaran pokok yang berbeda, catatannya ini. Berarti percepatan juga salah. Oke, sekarang yang C, gaya. Gaya ini rumusnya F sama dengan M dikalikan A, gitu kan? M ini massa, kilogram satuannya ya. Kemudian A ini tadi percepatan. Kita lihat dari atas, meter per second kuadrat, meter per second kuadrat. Oke. Kita lihat ada besaran apa aja? Kilogram, massa, besaran pokoknya ya, massa. Kemudian M, meter, jarak, dan juga S, waktu, secondnya. Berarti yang nomor C ini benar. Oke, sekarang kita lihat yang massa jenis, yang D ya, apakah benar juga atau salah? D, massa jenis. Massa jenis ini persamaannya apa? Rho sama dengan M per V, atau satuannya kilogram per meter kubik gitu ya. Kilogram ini kan massa. Meter kubik ini panjang, tapi panjangnya ada 3. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena hanya ada 2 besaran pokok yang berbeda, yaitu massa dan juga panjang. Jadi otomatis jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada soal mengenai kalor. Ini rata-rata sulit ya, mengerjakan soal mengenai kalor. Pertama, kalau misalkan lihat soal yang bentuknya esai seperti ini, bisa tulis dalam bentuk diketahui terlebih dahulu. Kita tuliskan ya, diketahuinya. Diketahui berarti sebuah es sebanyak 5 kg, artinya massanya 5 kg, dipanaskan dari suhu minus 10 derajat, berarti suhu awalnya adalah
minus 10 derajat Celcius sampai bersuhu 100 derajat. Oke, dipanaskannya dari sini nih ya. Minus 10 ini, minus 10 sampai 100 derajat. Kita nggak tahu di D atau di E. Kita lihat. Tetapi belum menguap. Nah, kalau belum menguap berarti di D. Kalau sudah menguap berarti di E, gitu ya. Berarti prosesnya dari sini ke sini. Ada berapa proses? 1, ini proses 1 ya. Kemudian 2, ini proses 2, dan 3, ini proses 3. Berarti ada 3 proses. Oke. Jika kalori jenis, nah teman-teman bisa uraikan ke bawah ya, apa aja yang diketahuinya, tapi kita langsung saja ke permasalahannya. Kalau teman-teman melihat soal seperti ini, teman-teman kerjakan terlebih dahulu Q1, Q2-nya, Q3-nya. Artinya apa? Kalor yang digunakan di kasus 1, kalor yang digunakan di kasus 2, dan kalor digunakan yang di kasus 3. Untuk melihat detail lebih jauh, artinya materinya lebih dalam, bisa klik link di pojok kanan atas ya. Kalian akan diantarkan ke materi mengenai suhu dan kalor, dan kalian akan belajar lebih detail di video tersebut. Oke, langsung kita bahas Q1-nya. Karena dia miring, ingat ya, kalau miring itu pakai persamaan M, C, delta, T. Karena Q1, M-nya juga M1, C-nya juga C1, delta T-nya juga delta T1. M-nya itu apa? Massa. Massanya berapa? 5 kg. C1 itu apa? C itu kalor jenis. Lihat, kalor jenis 1 ini apa? Dia ada di bawah 0 derajat. Di sini ya. Berarti S, berarti kalor jenis S. Cari ini. 2090. 2090. Delta T adalah suhu akhir kurangi suhu awal di kasus 1, di proses 1. Suhu akhirnya di sini ya, akhir proses 1, awal proses 1 ini berarti suhu akhirnya 0 dikurangi minus 10 suhu awalnya. Oke, kita kerjakan 5 dikali 2090 dikali 0 min 10. Jadi 10 ya. Berarti berapa ini? Kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan angka sebesar 104 500 ya. Kalian bisa cek benar atau salahnya. Satuannya adalah joule. Karena ini joule ya. Sekarang kita kerjakan yang Q2-nya. Q2-nya lurus nih. Kalau lurus kita nggak pakai kemacet, tapi kita pakai QML. Oke, masanya 5 kg, L-nya adalah kalor lebur S. Karena ini kan perbatasan antara es dan air ya, berarti kalor lebur es. Cari kalor lebur es. Nih, 334.000. Berarti 334.000. Oke. Berapa nih 5 dikalikan 334.000? Kita akan dapatkan angka 167.000 joule. Kalian bisa cek ya, benar atau salahnya. Sekarang Q3-nya. Yang miring nih dari sini ke sini. Berarti Q macet lagi ya. M, C, delta T. M-nya M3, C-nya C3, delta T-nya delta T3. M-nya masih 5 karena dia nggak berubah-ubah ya. C3-nya adalah ini di sini antara 0 sampai 100 derajat. Dari 0 sampai 100 berarti air. Cari kalor jenis air. Oke, kita dapat kalor jenis air 4200 dikalikan suhu akhir 3. Suhu akhir di sini ya 100. Jadi 100 dikurangi suhu awalnya proses 3 di 0. Oke. Sorry. Oke, saya back dulu. Berarti dikurangi 0. Kita kalikan, maka kita akan dapatkan angka sebesar 2100000 joule. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal cari Q totalnya. Q total Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Jadi ini ditambahkan ini ditambahkan ini. Maka kita akan dapatkan hasil sebesar 3874500 joule. Oke, kalian bisa cek benar atau salahnya ya masalah perhitungan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Terdapat 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah balok.
Kalau kalian ribet, kalian gambarkan saja ya baloknya. Kita punya sebuah balok, itu ada 4 gaya. Menghasilkan usaha sebesar, usahanya adalah W, ya simbol usaha, 200 Joule. Gaya pertama dan kedua, terpotong, bekerja ke arah timur, kita anggap ke kanan timur. Berarti sebesar 20 Newton dan juga 40 Newton berturut-turut. Sedangkan gaya ketiga dan keempat bekerja ke arah barat, kita anggap berarti ke kiri barat. Gitu ya, sebaliknya. Jika gaya ketiga sebesar 10 Newton dan perpindahan balok, ada perpindahan nih. Kurang lurus. 5 meter. Berapakah gaya keempat? Berarti ini F4-nya berapa yang ditanya gitu kan? Masih ingat rumus usaha? Rumus usaha adalah work sama dengan force dikalikan distance ya, atau perpindahan. W sama dengan F dikalikan S. Kita yang dicari F nih ya, berarti kita ubah, berarti F sama dengan W per S. W-nya adalah 200, S-nya adalah 5. Berarti F-nya kita akan dapatkan 200 bagi 5 berapa? 40 ya, 40 Newton. Ini total gayanya. Sekarang kita uraikan nih, gayanya ada 4, yang searah ditambah yang berlawanan arah dikurang. Kita anggap yang ke timur itu positif ya, yang ke barat itu negatif. Ya udah, berarti yang ke timur semuanya positif. 20 ditambah 40 dikurangi yang ke barat 10 dikurangi F4 sama dengan 40 Newton. 20 tambah 40 60 dikurangi 10 berarti 50 dikurangi F4 ya, 40 Newton. Kita pindah ruaskan F4 ke sini, 50 tetap. Ini pindah ruas ke sini jadi min 40. F4 asalnya min, pindah ruas ke kanan jadi positif. Berarti F4-nya adalah 10 Newton. Sederhana kan? Cukup sederhana ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebuah larutan bersuhu 15 derajat Celcius diukur menggunakan sebuah termometer. Jadi diketahui ada sebuah larutan ya, 15 derajat Celcius. Jadi suhu menggunakan termometer Celciusnya itu adalah 15 derajat Celcius. Nah, ada termometer X ya. Jika titik beku, kita anggap titik bekunya itu XB lah ya. Titik beku X itu adalah 20 derajat X, dan titik didih berarti XD didih ya, 140 derajat X. Maka derajat suhu berapa nih ya? Berapa derajat X? Ini tuh yang ditanya. Kita gambarkan sebuah termometer Celcius ya, dan juga termometer X. Yang di bawah ini otomatis titik didih. Titik beku. Titik beku Celcius berarti 0 derajat, dan titik didih adalah 100 derajat. Dari sini ke sini range-nya berapa? Tinggal dikurangi 100 kurangi 0. Berarti 100 ya. Kita tulis range-nya. Yang X, titik didihnya adalah 140 derajat. Sedangkan titik bekunya adalah 20 derajat. Berarti range-nya dikurangi 140 kurangi 20, 120 derajat. Cara mengerjakannya adalah tulis apa jenis termometernya, C kurangi bawah 0 dibagi range-nya 100 sama dengan X dikurangi bawah 20 dibagi range-nya 120. Kita perkecil, C kurang 0, C dibagi, ini 100 dengan 120 bisa dibagi 20 ya. Jadi sisa berapa nih? 5 ya. X min 20, 120 bagi 20, 6. Kita masukin C-nya. C-nya adalah 15 derajat nih dari sini, 15 derajat. 15 bagi 5 sama dengan X min 20 per 6. Kita ke sini ya. 15 bagi 5, 3 sama dengan X min 20 per 6. Tinggal dikalikan, berarti kali silang ya.
Oke, jadi kita tinggal kali silang ya. 6 kali 3, 18 sama dengan X min 20. Setelah ini kita tinggal pindah ruaskan. 18 ditambah, pindah ruas ya, 20. Jadi kita dapat angka 38 derajat X. Oke, kita dapatkan 38 derajat X. Dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail mengenai materi perpindahan atau konversi suhu, teman-teman bisa cek di link pojok kanan atas ya. Nanti teman-teman akan melihat video mengenai bab suhu dan juga kalor di sana. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai nomor 6, yaitu mengenai transformator. Nah, seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu diketahui sebuah transformator memiliki efisiensi. Oke, kita tinggal tulis efisiensinya 60%. Jika perbandingan lilitan primer dan lilitan sekunder, simbol lilitan adalah N primer dibanding N sekunder itu sama dengan 1:25. Dan transformator itu dipasang pada tegangan. Oke, jika dipasang itu pasti adalah V primernya ya, atau V masukannya 220 volt. Oke, maka besar tegangan keluaran transformator tersebut. Yang ditanya adalah tegangan keluaran, artinya V sekundernya. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus transformator. Jika kita uraikan, maksudnya rumus efisiensi ya. Efisiensi sama dengan daya sekunder atau daya keluaran dibagi daya primer kali 100%. Ini rumus umumnya. Tapi karena daya itu adalah tegangan dikalikan arus, maka kita bisa menguraikan lebih jauh menjadi N sama dengan Vs kali Is. Jadi P-nya diganti V kali I, karena sekunder berarti Vs dan Is. Dibagi Vp kali Ip kali 100%. Kalau sudah gini, kita tinggal masukin aja efisiensinya 60% ya. Sorry, saya belum menuliskan persennya ya. Vs-nya yang ditanyakan, Is-nya nggak tahu. Nah, ini unik nih. Kita punya rumus transformator yang Np dibagi Ns sama dengan Is per Ip. Masih ingat ya? Kita masukin nih, kan diketahui nih Np per Ns-nya. 1/25 sama dengan Is per Ip. Maka Is-nya itu 1, Ip-nya itu 25. Masukin ke sini. Is-nya 1 dibagi Vp 220 volt dikali Ip. Ip-nya tadi 25. 25 dikali 100%. Persentasenya boleh dicoret saja karena sama ya. Oke, kali silang. Berarti 60 dikalikan 220 dikalikan 25 sama dengan Vs kali 1 sama aja Vs. 100 pindah ke bawah ya. Pindah 100. Nolnya bisa dibagi langsung dengan yang ini. Jadi sisanya 6 kali 22 dikalikan 25. Ini akan mendapatkan angka 3300 volt. Ini adalah tegangan keluarannya. Berarti kita bisa menyimpulkan ya, asalnya tegangan masukannya 220, tegangan keluaran sebesar 3300, artinya dia adalah transformator step up atau untuk menaikkan tegangan ya. Itu nomor 6. Sekarang kita akan masuk ke nomor 7 mengenai listrik dinamis. Nah, ini juga sering banget keluar di ujian sekolah, yaitu mengenai hambatan pengganti. Jika semua R tersebut, artinya dari R1 sampai dengan R2, bernilai sama sebesar 2 ohm, berapakah hambatan pengganti? Yang ditanya adalah hambatan pengganti. Biasakan ketika mengerjakan mengenai hambatan pengganti, kerjakan terlebih dahulu dari yang mudahnya. Ini semua ya, ini dengan ini tidak ada penyekat apapun, artinya dia seri. R serinya berarti R4 tambah R5 tambah R6. 2 tambah 2 tambah 2. Kita akan dapatkan 6 ohm. Ini R serinya, R seri belakang. Oke, maka gambarnya sekarang akan menjadi seperti ini.
Jadi yang belakangnya itu sudah kita serikan. Nah, ini udah jadi 6 ohm. Ini R3-nya tadi ya. R3, ini R1, ini R2. Sekarang kita kerjakan yang R3 dan R6. Yang ini nih. Ini sekarang paralel, berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R3, itu 2 ya. 1 per 6, samakan penyebutnya. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. Berarti dapat angka 4 per 6. Dibalik, karena ini masih 1 per Rp, maka Rp-nya 6 per 4 atau 3 per 2. Atau berapa? 1,5 ohm. Oke, maka sekarang gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini R1, ini R paralel, dan juga ini R2. Untuk mencari hambatan pengganti antara titik A dengan titik B, maka tinggal diserikan ya. R totalnya berarti R1 tambah RP tambah R2. R1-nya 2, ditambah Rp-nya 1,5 ditambah R2-nya 2. Maka akan kita dapatkan sebesar 5,5 ohm. Oke. Kita lanjutkan ya. Nomor 8. Sebuah kain wol digosokkan dengan sebuah kaca. Oke. Kain wol digosokkan dengan sebuah kaca. Manakah di antara kedua bahan tersebut yang bermuatan negatif? Jelaskan mengapa demikian dengan menggunakan analisis deret triboelektrik. Jadi deret triboelektrik itu seperti ini. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, kalian bisa cek ya di Google search deret triboelektrik. Jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Aturannya gimana? Bagian atas akan jadi positif. Oke. Dan dia melepas elektron. Sementara bagian bawah akan jadi negatif dan dia menerima elektron. Kita ngomongin antara kaca dan wol. Jadi teman-teman search di Google. Saya lupa tidak menyertakan fotonya di sini. Mana bagian yang di atas dan juga di bawah? Apakah kaca atau wol? Nah, setelah dicek, si kaca ini posisinya lebih atas daripada wol. Artinya kalau lihat aturan ini, maka kaca akan bermuatan positif karena elektronnya dikasih ke wol. Artinya wol akan bermuatan negatif. Seperti itu ya, jadi cek di deret triboelektriknya. Ini panjang ya deret triboelektriknya, setelah dicek kaca ternyata lebih atas dibandingkan dengan wol. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Transformator step down adalah sebuah transformator yang digunakan untuk menurunkan sebuah tegangan. Jika transformator tersebut dihubungkan dengan sebuah tegangan AC sebesar 500 volt, seperti yang tadi saya bilang, jika dihubungkan dengan tegangan AC, maka itu adalah tegangan masukan atau tegangan primer yang besarnya adalah 500 volt. Lalu tegangan keluaran dari trafo tersebut adalah 100 volt. Sorry, salah ya saya nulisnya. Oke, sebentar. Berarti ini VS-nya ya. VS-nya adalah 100 volt. Oke, yang ditanya adalah berapakah perbandingan antara arus masuk? Ditanya arus masuk I primer dibandingkan dengan arus keluar I sekunder. Masuk primer, keluar sekunder ya. Langsung saja ke rumusnya. Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Karena N-nya nggak dipakai, kita potong aja N-nya ya. Jadi rumusnya menjadi Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Masukin Vp-nya 500, Vs-nya 100. Maka Is per Ip-nya ya 500 per 100, nolnya bisa dihabisi ya. Yang kita cari adalah Ip per Is, bukan Is per Ip, maka ini dibalik posisinya ya. Yang atasnya jadi di bawah, yang bawahnya jadi di atas. Maka Ip
per IS-nya, dibalik ya posisinya. Yang asalnya 5 bagi 1 jadi 1 bagi 5. 1 per 5 atau 1 banding 5. Itu aja teman-teman ya. Sederhana kan? Insya Allah sederhana ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih jika ada pertanyaan bisa langsung ya, komen, share atau apapun. Sampai bertemu di video selanjutnya.